Mari kita bersatu di dalam doa. Firman yang hidup, biarlah kami boleh tunduk kepada Engkau, Yesus Kristus, penebus dan penolong kami. Bapa, kami mau belajar, biar Engkau yang menerangi hati setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan menjalaninya di dalam keseharian kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, ketika kami bersama-sama duduk untuk belajar firman-Mu ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bersama-sama melanjutkan perenungan kebenaran firman Tuhan kita dari Injil Yohanes. Saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kita banyak mengenal para maestro di dalam dunia ini, saudara. Beberapa di antaranya mungkin kita tahu dan sering mendengar lagu-lagu yang diputar, saudara, yaitu Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Antonia Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, dan lain sebagainya. Saudara, para maestro ini kemudian menghasilkan musik-musik yang begitu indah, sangat berharga bagi kita hari ini dalam sepanjang sejarah kehidupan kita umat manusia. Saudara, seperti seorang maestro, maka Yohanes menulis Injilnya dengan sangat baik sekali. Dia mengawali dan kemudian di sepanjang perjalanan daripada Injilnya, saudara, dia memasukkan hal-hal yang begitu indah, saudara, sehingga saudara, siapapun yang membacanya, baik itu dewasa, anak-anak, orang yang sangat terpelajar maupun yang tidak, saudara, mereka melihat kekayaan, keindahan Kristus di dalamnya. Saudara, kita sudah lebih dahulu selama 2 minggu mempelajari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara, ayat 1 sampai ayat 13, saudara, saya kembali mengulang bagaimana kemudian Yohanes memunculkan, saudara, pribadi Yesus Kristus yang dituliskan dengan nama firman, yaitu Logos. Sebagai orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama, saudara, firman Allah itu lebih daripada sekedar sesuatu yang dituliskan atau diucapkan. Firman Allah itu adalah sesuatu yang aktif. Maka ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, kehendak itu terlaksana, saudara. Ketika Tuhan berbicara, maka langsung terjadi. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, Tuhan berfirman, ya, jadilah, maka langsung terjadi, saudara. Dengan firman-Nya yang aktif, saudara, Tuhan menciptakan segala alam semesta ini. Bahkan, saudara, firman Tuhan itu memiliki kehidupan dan kekuatan yang begitu luar biasa. Seolah-olah, saudara, terlihat seperti seseorang atau agen atau utusan Allah yang hidup. Ini pemahaman daripada perjanjian lama, saudara. Nah, tetapi kata firman yang dituliskan oleh Yohanes di dalam bahasa Yunani adalah logos. Saudara, kata logos dari bahasa Yunani yang dipahami oleh orang-orang Yunani pada saat itu adalah sebagai sebuah kekuatan yang membuat dunia ini masuk di akal. Membuat dunia ini secara teratur, bukan kacau, saudara.
Satu kekuatan yang mengatur dunia dengan keteraturan yang sempurna. Dan mempertahankan keteraturan yang sempurna itu dengan luar biasa. Jadi Logos adalah alasan utama yang mengendalikan alam semesta ini. Nah, itu pemahaman daripada orang Yunani, saudara. Maka waktu kemudian Yohanes memaparkan, pada mulanya adalah firman, Logos. Maka baik orang Yahudi maupun orang Yunani, saudara, mereka memahami, melihat siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes. Saya memperkenalkan bahwa firman itu bukan hanya pada mulanya, tetapi firman itu adalah sesuatu yang berawal. Yang kemudian sebelum semuanya ada, dia sudah lebih dulu ada. Dia tidak diciptakan, dia sudah ada. Dan dia ada dengan sendirinya. Tetapi saudara, Yohanes tidak hanya berhenti kepada firman yang mula itu. Yohanes langsung melanjutkan di dalam logikanya, yaitu bahwa kita mengenal sebuah wujud yang dikenal dengan firman, tetapi firman itu, wujud itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah ada lebih dulu. Kalau dia diciptakan, dia bukan Tuhan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pencipta, yaitu sesuatu yang tidak diciptakan. Dan wujud ini adalah Tuhan dan jelas saudara, dia adalah kemudian pribadi yang kemudian harusnya disembah. Dia ada pada bulannya dan dia adalah Tuhan. Tetapi di saat yang sama Yohanes mengatakan firman itu, Logos itu tidak mencakup akan seluruh keberadaan Allah. Kenapa saudara? Yohanes sedang membedakan. Yohanes berkata bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya saudara, ini adalah pribadi yang berbeda. Yohanes sedang memaparkan tentang konsep daripada Allah Tritunggal kepada kita saudara. Bapa dengan anak itu pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Termasuk Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan bapa, Allah Roh Kudus bukan anak. Ketiga pribadi ini esa adanya dan mereka satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Yang kita kenal hari ini dengan nama sebutan Allah Tritunggal. Dan firman yang sudah bersama-sama dengan Allah itu, saudara, kemudian menciptakan segala sesuatu bersama dengan Allah. Firman itu juga menerangi kehidupan manusia, karena di dalam firman itu ada kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya bicara tentang biologis, saudara, biologis, tapi kehidupan yang esensial. Di dalamnya seluruh makna kehidupan itu ada. Dan firman itu, Yohanes lanjutkan dalam ayat 14 yang kita sudah baca tadi. Dia menjadi manusia. Wow, saudara. Satu hal yang gak pernah dibayangkan, dipikirkan oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Bahwa firman yang bergerak itu, yang hidup itu, yang bersama-sama dengan Allah. Firman yang kemudian Logos itu dikatakan mengatur segala keteraturan. Hari ini Yohanes mengatakan bahwa firman itu dia menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang manusia. Dan dia bersama-sama dengan kita. Dengan istilah dikatakan berdiam di antara kita. Saudara-saudara, Yohanes langsung membawa saudara para pembacanya untuk mengingat saudara di masa perjanjian lama ketika kemudian orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara, kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah pertemuan. Saudara, apa fungsi dan peranan kemah pertemuan? Saudara, kemah pertemuan menjadi pusat peribadatan tentu saja. Bagaimana orang Israel datang menyembah Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya pusat peribadatan, kemah pertemuan menjadi simbol bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya saudara, posisi daripada orang-orang Israel itu selalu mengelilingi kemah pertemuan. Dari sebelah barat, kanan, kiri, depan, belakang itu mengelilingi saudara. Karena Tuhan menjadi pusat simbol kehadiran daripada orang-orang Israel ini. Tuhan hadir di tengah umatnya. Saudara, maka waktu Yohanes menuliskan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam, Yohanes mengajak kepada para pembacanya bahwa dulu kehadiran Allah dilambangkan sebagai sebuah kemah pertemuan yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi hari ini kehadiran Allah dinyatakan oleh anaknya yang tunggal, yang datang mengambil rupa seorang manusia dan dia hidup di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Yang kita kenal dengan nama Yesus. Selama 33 tahun
Dia ada bersama-sama dengan kita umat manusia, dicatat di dalam sejarah umat manusia. Saudara, firman itu yang menjadi manusia itu, yang tinggal bersama-sama dengan kita itu, dikatakan oleh Yohanes, maka firman itu, melalui firman itu kita melihat kemuliaannya. Kemuliaannya dinyatakan oleh Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan kalimat daripada Injil Yohanes terkait dengan anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, atau grace upon grace. Secara perlahan-lahan kita coba memasuki beberapa ayat, mempelajari beberapa ayat daripada Injil Yohanes ini. Setelah tadi Yohanes sudah selesai memaparkan bahwa firman itu menjadi manusia, tapi kemudian dikatakan kita melihat kemuliaannya. Secara pertanyaannya adalah bagaimana manusia bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saudara, jawabannya tidak mungkin. Kita sadar, saudara, bahwa manusia dicatat dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia berdosa, manusia diusir dari Taman Eden. Saudara, manusia tidak lagi memiliki persekutuan dengan Bapa. Manusia tidak lagi bisa melihat kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana caranya manusia kemudian bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saudara, tidak ada cara lain selain daripada kemudian manusia harus menjadi anak-anak Allah. Tapi masalahnya, saudara, hari ini kita melihat bahwa keberdosaan manusia menjadi penghalang terbesar manusia untuk melihat itu. Saudara, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, kita akan mendapati bagaimana kemudian Yohanes merangkaikan tadi ya, Injilnya ini dengan sangat luar biasa. Yohanes mencisahkan ada satu kisah. Satu kali di dalam pasal 8, saudara, Tuhan Yesus kemudian berselisih dengan para pemimpin Yahudi, saudara. So, dalam percakapan itu kemudian para pemimpin Yahudi yang mempelajari Taurat Tuhan, mempelajari firman perjanjian lama, saudara, mereka berkata begini kepada Tuhan Yesus, Bapa kami satu, yaitu Allah. Maka Tuhan Yesus langsung menjawab mereka, saudara, kalau Allah adalah Bapamu, maka kamu pasti akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku, melainkan Dia yang mengutus aku. Kalau kamu tidak mau mengerti bahasaku, kamu tidak menangkap perkataanku, maka kamu pasti bukan anak Allah. Siapa bapamu? Tuhan berkata, iblislah bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu, iblis, si pendusta. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara, artinya apa? Artinya, saudara, kalau kita membaca bagian ini, orang-orang yang paling religius, orang-orang yang paling taat pada hari itu, di zaman Tuhan Yesus, bukan anak-anak Allah. Saudara, bukankah itu kondisi setiap orang hari ini yang tidak mengenal Kristus, tidak mengalami kelahiran baru, tidak akan mungkin bisa melihat kemuliaan daripada anak tunggal Allah. Saudara, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus di dalam Injil Yohanes pasal 3, saudara, Tuhan Yesus berkata demikian, sesungguhnya jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya, saudara, tanpa kelahiran kembali, tanpa menjadi anak Allah, saudara dan saya, kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan kerajaan Allah. Ini satu poin yang sangat dalam sekali. Kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan kerajaan Allah kalau kita tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Saudara, syukur kepada Tuhan bahwa Allah mengasihi kita, saudara. Kita hidup di dalam kegelapan, dunia yang gelap oleh karena dosa, bahkan jiwa kita yang begitu gelap, kita memilih jalan kita sendiri. Allah mengasihani kita. Allah menunjukkan rahmat-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara, saudara, yang pertama, bagaimana Dia kemudian menerangi dunia ini yang gelap oleh karena dosa melalui inkarnasi. Kedatangan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, inkarnasi Kristus,
merupakan satu jalan di mana Allah menerangi kegelapan dunia atas dosa ini. Lalu bagaimana kemudian Allah menerangi hati kita yang gelap, hidup di dalam kegelapan dosa itu? Maka melalui regenerasi, yaitu kelahiran kembali. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita mengimani dan meyakini bahwa dialah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan itu, maka saudara dan saya mendapatkan anugerah hidup yang kekal, saudara. Kita dilahirkan kembali dan kita kemudian dapat melihat kasih karunia Allah. Saudara, inilah kasih karunia itu. Inkarnasi Kristus, itulah kasih karunia. Regenerasi, saudara saya dilahirkan kembali, itulah kasih karunia. Sehingga kemudian mata kita bisa terbuka melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui putranya yang tunggal. Saudara, oleh sebab itu ketika kita mempelajari Injil Yohanes, kita mendapati saudara bahwa kemudian Yohanes menyusun kata demi kata, ayat demi ayat, untuk mengajak kita melihat siapa sih firman yang hidup itu. Siapa sih kemudian firman yang menjadi manusia itu, yang telah memberikan anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, Yohanes menyematkan bagian ini jelas, yaitu Yesus Kristus. Anak tunggal Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Tapi Yohanes tidak berhenti sampai di ayat 14, dia masuk ke ayat 15, dia memasukkan testimoni dari Yohanes Pembaptis. Yohanes lalu menyandingkan saudara kemuliaan Kristus itu dengan Yohanes Pembaptis, seorang penginjil yang besar. Saudara, kita tahu Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, mempertobatkan banyak orang Israel. Ya, khotbahnya yang begitu luar biasa. Dia tidak segan-segan menegur saudara orang-orang yang melakukan dosa pada saat itu. Bukan hanya rakyat jelata, sampai kepada para pemimpin bangsa hari itu dia berani menegur dengan keras. Saudara, Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saudara, menarik ya. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia menunjuk kepada Yesus, dia sudah lebih dulu ada. Saudara, kalau kita membaca menelusuri dalam kitab Injil, kita mendapati bahwa sebenarnya Yesus sama Yohanes Pembaptis itu ada selisih waktu saudara ya di dalam kelahirannya. Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh Elisabet, sepupu daripada Maria, saudara. Ya, saudara masih ingat waktu kemudian Maria datang ke rumahnya Elisabet, ya, lalu dikatakan bayi yang di dalam perutnya Elisabet itu melonjak kegirangan, dan Elisabet memuji Tuhan dan berkata, wow, bayi di dalam perut kita melonjak kegirangan karena ibu daripada Tuhanku datang. Ya. Saudara, tentu berarti Yohanes lahir lebih dulu dibandingkan Yesus. Yohanes lebih dulu memulai pelayanannya. Yohanes lebih dulu terkenal. Yohanes lebih dulu dikenal oleh banyak orang. Yohanes lebih dulu melakukan begitu banyak hal. Dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Tetapi di dalam Injil Yohanes dikatakan Yohanes yang besar itu pun dicatat di dalam Perjanjian Baru tidak lebih mulia daripada Yesus. Bahkan Yohanes menyadari bahwa dia cuma alat. Yesus lebih dulu ada. Bahkan di dalam kekekalan dia sudah ada. Saudara, Yohanes ingin mengajak setiap para pembacanya bahwa Kristus firman yang hidup itu melampaui daripada tokoh yang ada pada hari itu. Siapa? Yohanes Pembaptis. Lalu dikatakan, maka dari situlah kita melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, yaitu kasih karunia demi kasih karunia. Kemuliaan itu dinyatakan karena kita sudah lebih dulu menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, bagaimana manusia bisa melihat kemuliaan Tuhan? Jawabannya satu. Kita telah lebih dulu mengalami kasih karunia, inkarnasi Kristus datang ke dalam dunia, demi kasih karunia, yaitu apa? Kita diberikan anugerah bisa percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu, yang merupakan jalan keselamatan. Itulah yang kemudian Yohanes katakan, maka kita baru bisa memperoleh dan melihat kemuliaan Tuhan.
14, 15, 16. Lalu menarik saudara, sebenarnya Yohanes cukup sampai di situ. Ya. Dia tidak perlu melanjutkan kalimatnya. Tetapi Yohanes merasa tidak cukup. Dia perlu kemudian memasukkan 2 ayat terakhir. Dia menyandingkan Yesus bukan hanya dengan tokoh dalam perjanjian baru, tapi dia menyandingkan Yesus dengan tokoh di dalam perjanjian lama. Maka lalu dikatakan Musa, ya. Nama Musa muncul di sana, saudara. Hukum diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran diberikan oleh Yesus Kristus. Saudara, kenapa Yohanes tiba-tiba langsung memasukkan Musa, nama Musa di sana? Saudara, bukan tanpa sebab. Yohanes ingin mengajak para pembacanya, saudara, sekali lagi untuk melihat siapa sih Musa. Saudara, di dalam perjanjian lama kita mengenal Musa adalah tokoh yang luar biasa. Ya, tokoh satu-satunya tokoh yang kemudian terkenal dan paling bergumul dengan apa, saudara? Dengan kerinduan semangat untuk melihat kemuliaan Tuhan. Musa dikenal, saudara, sebagai tokoh yang kemudian berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ya, dicatat di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 11. Di sana Musa berbicara dengan Tuhan muka dengan muka seperti seorang teman. Tetapi kemudian saudara, percakapan Musa dengan Tuhan muka dengan muka tidak membuat kemudian Musa begitu puas. Maka saudara, dia melanjutkan, dia meminta satu hal kepada Tuhan. Dia mau melihat kemuliaan Tuhan. Nah, sebab itu saudara, maka di dalam kitab Keluaran kita membaca, saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, kamu gak bakal tahan. Kamu gak bakal tahan melihat kemuliaanku. Kenapa? Karena manusia begitu berdosa. Maka aku akan menempatkan kamu di antara celah gunung batu, dan aku akan melalui kamu. Tapi waktu aku melalui kamu, aku akan melindungi kamu dengan tanganku. Kamu hanya bisa melihat bagian belakang, ya, punggungku. Saudara, Musa mendapatkan anugerah Tuhan melihat sedikit bagian belakang Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang begitu besar tidak mampu dilihat oleh Musa. Tetapi hanya bagian secuil kecil. Sebab itu, saudara, kalau kita terus meneliti membaca kitab Keluaran, setelah peristiwa itu, Musa diperintahkan Tuhan untuk apa? Menuliskan kembali hukum Taurat yang sudah pernah dipecahkan oleh Musa. Ya, saudara ingat ya peristiwanya, pertama kali Musa mendapat 2 loh batu, dia pulang lihat orang Israel kemudian menyembah, dia marah, dia banting 2 loh batu itu. Nah, peristiwa setelah Musa melihat kemudian Tuhan menyampaikan, tuliskan kembali 2 loh batu itu, bawa kepada orang-orang Israel. Saudara, kemuliaan Tuhan, anugerah yang diterima oleh Musa itu melahirkan hukum. Musa membawa hukum itu kepada orang-orang Israel. Tetapi saudara, sekali lagi Yohanes menyandingkan Musa dengan Kristus. Kalau Musa, saudara, dia hanya melihat samar-samar, itu pun bahkan dia dilindungi. Tapi Yohanes mengatakan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, dialah kemuliaan Allah itu. Dialah pribadi yang hari ini kemudian menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang lebih besar daripada Musa. Kalau Musa, saudara, dia hanya sebagai seorang manusia yang terbatas. Tetapi Kristus, Allah sejati, manusia sejati, dia datang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah, kata Yohanes. Loh, bukannya tadi Musa udah lihat? Musa hanya lihat bagian belakang. Gak ada manusia, termasuk Musa, seorang tokoh yang besar, yang dapat perkenanan Tuhan. Dia belum melihat Tuhan. Tetapi Yohanes melanjutkan, anak tunggal Bapa yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya kepada setiap kita. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh setiap kita hari ini, bukan? Kalau manusia tidak mungkin melihat Tuhan, kalau manusia tidak mungkin melihat kemuliaan Tuhan, maka Allah menunjukkan rahmat-Nya supaya manusia bisa mencicipi, mengalami, dan menikmati kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana caranya? Yaitu anugerah demi
anugerah. Keselamatan yang diberikan dinyatakan di dalam Kristus. Saudara, satu kali dalam pembicaraan saya bersama dengan anak-anak, saya berkata begini, saudara. Saudara, papa mama saya sudah dipanggil Tuhan sebelum anak saya yang kedua itu lahir. Selalu saya berkata kepada anak-anak saya, kamu pengen tahu nggak papa dan mama saya seperti apa? Oh iya, kami udah lihat fotonya. Oke, ya. Kalian pernah lihat fotonya. Kenapa? Karena saya tunjukin kepada kamu. Tapi kamu kenal nggak pribadinya? Enggak. Kalau kamu mau kenal pribadinya, saya tunjukin kepada kamu. Saya ceritakan seperti apa papa dan mama saya. Bagaimana orang bisa tahu kamu anak saya? Saya berkata, lihat kamu. Dengan orang melihat kamu, orang tahu, oh papanya seperti ini. Saudara, itulah yang kemudian ditunjukkan Kristus kepada kita hari ini. Orang banyak menebak-nebak, orang banyak menerka-nerka tentang siapa Tuhan. Bagaimana Tuhan itu. Tapi manusia tidak pernah mencapai pemikiran tentang Tuhan. Itu sebabnya saudara, inkarnasi menjadi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Banyak manusia ingin menjadi Tuhan, bukan? Manusia berlomba-lomba untuk menjadi lebih tinggi. Status dan stratanya lebih tinggi, saudara. Maka saudara, dalam pemikiran logika manusia adalah sesuatu yang mungkin kalau manusia menjadi Tuhan. Maka kalau kita melihat ada satu orang begitu berjasa, begitu luar biasa, kita angkat dia derajatnya setinggi mungkin. Ya, bahkan mungkin kita bisa lakukan penyembahan kepada pribadi itu. Karena kita menghormati melihat jasa yang luar biasa. Itu yang terjadi dalam logika kita manusia, saudara. Tapi kalau Allah yang maha tinggi, yang luar biasa itu turun menjadi manusia, ini gak bisa masuk di alam logika kita, saudara. Tapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita, manusia tidak pernah bisa memahami hal ini. Itulah sebabnya dibutuhkan anugerah Allah. Manusia tidak pernah bisa mencapai Allah, tapi Allah yang kemudian turun dari surga mencari kita manusia yang berdosa. Saudara, inilah berkat yang terbesar yang kita alami. Saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita sudah mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu, saudara, bukan hanya bicara tentang berkat secara materi. Bukan hanya bicara tentang kehidupan di dalam dunia ini. Tapi berkat yang Allah berikan itu melampaui daripada materi dunia ini. Allah memberikan berkatnya luar biasa. Kita bahkan diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah, bukan? Saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang terbuang di luar sana, yang mati pasti binasa. Tapi kita adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan anugerah Allah, diangkat menjadi anaknya, bahkan mewarisi seluruh kemuliaan Allah, harta di surga. Saudara, inilah berkat terbesar. Berkat yang kita alami sebagai orang-orang percaya. Bahkan, saudara, berkat Allah itu mengiringi perjalanan kehidupan kita selama di dunia. Kasih karunia Allah selalu cukup buat kita. Amin. Saudara, tidak ada yang kemudian memisahkan kita daripada kasih Allah. Paulus mengatakan bahkan penderitaan, sakit, penyakit, ketelanjangan, kematian pun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang kekal. Tidak ada titik tertinggi ataupun paling rendah di dalam kehidupan kita yang di luar jangkauan kasih Allah. Semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menjalani keseharian kita, mari kita menyadari bahwa kasih karunia Allah itu cukup buat kita. Apapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun kondisi kita hari ini, saudara, apapun yang mungkin akan kita hadapi ke depan, kasih karunia Allah cukup bagi kita dan tidak pernah kekurangan. Saudara, hari ini menjadi hari yang begitu indah. Kenapa? Karena hari ini juga bertepatan dengan Tahun Baru Imlek, saudara. Ya, kita merayakan, kita bersuka cita, dan nanti kita mungkin akan berjumpa dengan sanak famili kita. Ya, bersuka cita bersama-sama. Saudara, tahukah saudara bahwa di dalam tradisi kita sebagai orang-orang Tionghoa, kita terus kemudian menanamkan, merindukan berkat. Ya,
Saudara, kita menghias rumah dengan tulisan-tulisan ya, berkat, ya. Bahkan kemudian hari ini, termasuk saya pakai baju merah, saudara ya. Saudara, warna merah menjadi satu warna yang khusus buat kita, bukan orang-orang Tionghoa. Ya. Saudara, kita warna merah itu menjadikan warna keberuntungan, ya, berkat, ya, merupakan simbol yang begitu luar biasa, ya. Bahkan ketika kita berkunjung ke rumah saudara ataupun ada saudara berkunjung ke rumah kita, nggak boleh nggak ada satu yang mesti ada buah di rumah, yaitu apa? Jeruk, ya, jeruk yang melambangkan keselamatan, ya. Yang kemudian kalau kita bagikan, ya, kita rindu sepanjang tahun ke depan itu, ya, kita mengalami keselamatan. Nah, kemarin itu Sacapme, saudara, ya, restoran-restoran semua penuh, ya. Dulu rumah-rumah yang penuh, saudara ya. Hari ini mungkin untuk demi alasan simpel, saudara ya, supaya nggak repot cuci piring dan sebagainya macamnya, makan di luar. Tapi Sacapme juga mengandung sebuah makna, ya, makan satu kali, kenyang 2 kali. Ya, betul saudara ya. Makan 1 tahun, kenyang 2 tahun. Berkatnya melimpah. Saudara, kita merindukan ada berkat-berkat yang selalu hadir di dalam sepanjang perjalanan kita. Tetapi saudara, itu hanya berkat-berkat secara jasmani, bukan? Ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, berkat rohani sesungguhnya Allah sudah berikan. Yaitu apa? Keselamatan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Saudara, inilah berkat yang paling perlu manusia alami. Harta bisa habis, saudara, barang-barang bisa hilang, tetapi keselamatan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam perjalanan hidup kita manusia. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita bisa mengenal anak Allah, kita mengenal dan percaya kepadanya. Tapi kalau kita kemudian sudah menghabiskan nafas kita di dalam dunia ini, meninggalkan dunia ini, tidak ada kesempatan bagi setiap kita. Syukur saudara, hari ini kita sudah mengenal Kristus. Lalu bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana dengan sanak famili kita? Bagaimana dengan setiap orang yang kita jumpai? Saudara, adakah hati kita juga kemudian merindukan mereka mengalami berkat itu? Layaknya seperti kita membagikan sebuah angpau kepada orang lain. Kita rindu orang lain juga mengalami berkat di dalam kehidupan mereka. Adakah kita juga rindu mereka mengalami berkat yang sama? Saudara, hari ini kesempatan yang sangat baik. Ketika nanti kita berkunjung ke rumah keluarga, saudara, mari kita menjadi agen-agen Tuhan. Agen pembawa kabar kasih karunia. Saudara, waktu kita kemudian hadir di tengah-tengah keluarga, mari saudara, jadikan diri kita agen pembawa kabar kasih karunia. Bukan memaksa, saudara. Ya, tentu kita tidak boleh memaksa. Kita menceritakan bagaimana kemudian karya Allah dilakukan, dinyatakan di dalam kehidupan kita kepada mereka. Saudara, momentum yang baik ini bisa kita gunakan untuk mengabarkan kabar kasih karunia daripada Kristus. Jangan lewatkan kesempatan, saudara. Waktu nggak akan pernah kembali. Ada kesempatan, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk menjadi agen-agen pembawa kasih karunia Tuhan. Saudara, biarlah di tahun baru ini kita sungguh-sungguh kemudian memahami dan meresapi kebenaran ini. Bahwa kasih karunia Allah sudah kita alami. Kita pun mau dan rindu untuk membagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja, menolong, memimpin kita. Jangan tahan berkat itu hanya untuk diri sendiri. Bagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang kami alami. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Penyertaan-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Tuhan, di tahun yang baru ini kami rindu. Kami juga boleh membagikan berkat terbesar ini kepada banyak orang. Secara khusus, orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan diri kami. Supaya banyak orang boleh melihat dan mengenal Engkau. Ini doa kami Tuhan,
Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa.